Apa keanekaragaman kebudayaan Indonesia? Di mana potensi kebudayaan? Petanya seperti apa? Sehingga kita punya roadmap tentang kebudayaan Indonesia. Dan itu kekayaan kita yang sebenarnya. Yang tidak akan pernah habis dieksploitasi. Terus kenapa 75 tahun kita merdeka masih begitu? Yang harus dibenerin dari bangsa Indonesia adalah perubahan berpikir bangsa. Saya bupati yang diludahin orang. Jadi saya tuh bupati itu penuh dengan kepedihan dan tangisan. Karena saya selama jadi bupati jarang dipuji tapi dibully setiap hari. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Ya, sekarang saya kedatangan seorang tamu istimewa lagi. Mas Deddy Mulyadi. Kang Deddy dong. Oh iya, Kang Deddy ya. Iya, kalau di saya mah kan orang Sunda. Orang Sunda. Saya itu tinggal di Bandung dulu mau 3 tahun. Nah, itu bedanya. Saya di Bandung 3 tahun dulu. Kalau yang dari Jawa bilang saya tinggalnya diteken. Orang Sunda mah lebih santai. Saya tinggal di Bandung. Oh, iya. Iya benar. Saya tinggal di Bandung ya. Semohon gitu. Iya benar. Gimana kabarnya Mas hari Kabar ini? baik. Kang Deddy. Sehat Mas Anang. Sehat ya? Ya tetap masih Hermansyah kan? Masih dong. Waduh, tekanannya keren tuh. Masih dong. Ya Mas, sibuknya apa aja nih Mas Deddy? Kang Deddy hari ini? Sibuknya hari ini lagi panen padi. Sekarang? Ya, panen padi. Yap. Lagi nyiapin bibit untuk kurban tahun depan. Karena sudah pengen nyiapin melihara. sekarang? Karena pengen melihara sendiri. Oh gitu? Di kampung. Namanya Lembur Pakuan. Lembur? Pakuan. Lembur itu kampung. Lembur, namanya kampungnya itu? Lembur Pakuan. Saya kasih nama Lembur Pakuan. Lembur Pakuan. Itu kan susah bilang lembur. Hese, lembur. Hese. Lembur. Lembur. Jadi DPR masih ya? Masih kan lagi reses ya? Di Komisi 4. Wakil Ketua Komisi. Ya. Kenapa di Komisi 4? Ya pertama saya senang aspek yang harus segera diselamatkan di negeri ini adalah lingkungan, kehutanan, kelautan, pertanian. Iya kan, karena itu jarang orang menyuarakan. Saya contoh gini deh. Kalau ngomong up to date ya. Yep. Negara cepat respon terhadap PKL. Lahirlah 1,2 juta kan. Negara respon terhadap pedagang kecil. Cepet tuh. Kalau isu negara respon terhadap buruh. Cepet. Itu. Keluarin dana, salurin. Tapi kalau harga gabah lagi turun kayak sekarang, susah banget ngeresponnya. Kenapa ya? Karena petani itu sabar. Nggak pernah ngomong, nggak pernah protes, dia nerima apapun. Harga pupuk misalnya naik, dia terima. Harga jual gabah turun, dia terima. Tapi kalau keadaan hari ini? Ya, terima juga. Padahal sektor yang hari ini masih survive. Tidak kena pandemi. Tidak kena PPKM. Ya pertanian. Iya, pertanian kalau di PPKM terus siapa yang mau panen ya? Dan petani rata-rata kan tidak kena COVID. Oh iya. Iya, sekarang pertanian masih surplus ya? 2% lebih. Salah satu kenapa ekonomi Indonesia sampai hari ini masih kuat. Karena sokongan ekonomi tradisional. Ekonomi tradisional berbasis lingkungan. Iya, masih ada ikan di laut, masih ada ikan di sungai, masih ada hasil padi, masih ada hasil jagung, masih ada hasil alam, hasil hutan. Itu dari dulunya Indonesia jadi kuatnya, aman, gak usah ada stimulus apapun, dia terjaga. Tetap jalan. Tetapi seringkali yang memberikan kontribusi itu kurang mendapat perhatian utama. Itu aja problem kita dari dulu ya. Gitu. Dari dulu. Disitulah saya sering menyuarakan. Misalnya gini deh, mana sih orang ngomongin orang Baduy dulu? Iya. Saya di Komisi 4 ngomongin, guru kita ini orang Baduy, itu yang viral tuh di mana-mana. Iya betul. Saya bilang orang Baduy itu bayangin, nggak ada kepala puskesmas, nggak ada mantri, nggak ada dokter, kok sehat? Kok nggak ada COVID? Nggak ada COVID. Orang Baduy itu percaya COVID gak? Saya nggak tahu ya, mungkin nggak percaya mungkin kali ya, karena nggak ada kan. Iya, di Baduy kemarin nggak ada. Di data nggak ada orang Baduy kena sekarang. COVID. Ya kan? Kenapa? Nggak ada puskesmas tapi umurnya panjang-panjang. Nggak ada koperasi tapi ekonominya merata. Makanya Kang Deddy itu serius dengan budaya lokal wisdom. Ya, lokal wisdom itu.
Cinta terhadap seni tradisional. Ya, seni itu kan lahir dari lingkungan kebudayaan. Betul, ya. betul. Bermusik itu kan lahir dari Betul, tradisi. dari budaya, tradisi. Dari betul. tradisi, gitu loh. Sehingga karena lahir dari tradisi, ya. Nah itulah yang harus dijaga menurut saya. Harus dijaga. Itu saya ngomong berulang-ulang. Hari ini orang teriak-teriak tentang kebinekaan, pluralisme. Saya bilang omong kosong kebinekaan pluralisme kalau kita nggak ngejagain hutan. Karena kelompok masyarakat tradisi yang tersebar hampir 700 sampai 800 bahasa dan 700 sampai 800 Betul. nilai kesenian, itu adalah kelompok yang tinggal di pinggir laut, pinggir hutan. Ya kelompok-kelompok adat itu mereka punya bahasa sendiri, makan sendiri, baju sendiri, kesenian sendiri. Hebatnya Indonesia negara superpower budaya. Itu. Nah, itu kita lupa yang diomongin itu minyak, besi, nikel. Itu terus yang diomongin. Itu terus. Itu makin ditambang makin habis. Tapi kapan kita ngomongin apa keanekaragaman kebudayaan Indonesia, di mana potensi kebudayaan, petanya seperti apa, sehingga kita punya roadmap tentang kebudayaan Indonesia. Dan itu kekayaan kita yang sebenarnya, yang tidak akan pernah habis dieksploitasi. Wow. Wah, saya ketemu pakarnya. Gila. Iya. Yang tidak pernah habis adalah memang eksploitasi kebudayaan. Kreatif, eksploitasi budaya. Kita tidak punya 1.400 suku bangsa. Iya. Negara berpulau-pulau, negara kepulauan terbesar di dunia. Misalnya Kalimantan, kalau diambilin tambangnya terus habis kok lama-lama. Ditebasin hutannya habis. Tapi kalau dieksploitasi kebudayaan, Dayaknya, wow, makin mendunia. Kalau begitu kenapa di Komisi 4? Kenapa nggak di Komisi 10? Harus ini dulu yang diamankan. Kan nggak akan ada kebudayaan kalau hutannya habis. Tempat tinggalnya dulu harus dirawat, dijaga, diselamatkan. Sehingga lahirlah sekarang, saya lagi memimpin panitia kerja undang-undang konservasi dan sumber daya itu. Lagi digulirkan di parlemen. Perlindungan konservasi dan sumber daya ekosistem. Jadi itu alasannya Mas Dedi kenapa nggak masuk Komisi 10? Iya, di situ. Karena pikiran saya dengan kemarin Mas Dedi jadi wakil atau wakil ketua komisi? Wakil enggak, di kepala daerah. Oh iya, wakil gubernur. Wakil gubernur. Itu kan luar biasa Mas Dedi wakil gubernur, waktu itu punya program-program tentang cinta terhadap seni budaya. Saya kemarin bupati. Terus bupati ya? Nyalon wakil gubernur kan nggak jadi bareng Pak Deddy Mizwar. Tapi bupati yang berhasil megang Ya, daerah. yang kontroversi. Itu satu periode. Dua periode di Purwakarta. Purwakarta 2 periode. Senengan mana parlemen atau kepala daerah? Senang jadi kepala daerah. Kenapa? Lebih kerja lebih real. Lebih real? Iya. Langsung bisa dijalankan. Kita punya pikiran bisa mewujudkan. Kita punya gagasan bisa mewujudkan. Kita punya keuangan, anggaran. Kita punya pasukan, PNS, ASN. Ya. Jadi DPR cuma bisa ngomong. Ya, tapi kan pembangunan eksekutif kan harus juga di legislatif. Ya, tetapi sekarang bobot eksekutif jauh lebih kuat dibanding legislatif. Karena parlemen kita presidensial. Ya, kita jujur deh. Tapi kenapa terus sekarang masuk parlemen? Ya ngisi aja dulu. Oh, ini parkir dulu ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Jangan bisa parkir. Parkir dulu. Isi aja dulu. Yang penting kan hidup berkarya lah. Kan bisa ngisi juga. Kemarin tuh mencalonkan gubernur bareng Mas Deddy Mizwar. Ya. Kenapa gagal? Itu problem menurut saya. Euforia ganti presiden di Jawa Barat sangat mendominasi. Jadi di awal itu waktu riset saya gabung sama Pak Deddy Mizwar tuh udah menang loh. Ya kan Deddy Mizwar jelas orang budaya. Deddy Mizwar itu udah menang risetnya. Nah, tetapi pemilih Deddy Mizwar berpindah. Kok bisa? Loh, Pak Deddy Mizwar itu kan orang kagum pada Pak Deddy Mizwar itu kan karena ada hubungannya dengan persoalan sinetron. Oke. Nah, kemudian itu memiliki segmentasi pemilih kalangan Islam perkotaan. Oke. Basisnya Kota Bekasi, Kota Depok, kemudian Bogor, Bekasi, itu arealnya Bekasi, ya. Iya. Areal. Sebagian Sukabumi, sebagian Cianjur. Itu loh basicnya. Kan kuat harusnya. Iya. Tetapi waktu itu gitu kan segmentasi mereka itu bergeser setelah apa? Setelah waktu debat di Depok, pasangan nomor 3 yang diusung Gerindra PKS itu membentangkan spanduk ganti presiden. Sehingga asosiasi pemilih yang waktu itu kalangan Muslim perkotaan itu kan tidak ke Pak Jokowi. Dia mendukung ke ganti presiden, ke Pak Prabowo. Maka di daerah itu semuanya habis ke nomor 3. Termasuk di TPS-nya Pak Deddy Mizwar.
Wah, bisa begitu ya? Iya. Karena Pak Deddy Mizwar itu tadinya representasi politiknya kan lebih dekat ke PKS. Mas waktu itu Demokrat Pak Deddy Mizwar dicalonkan. Kalau Mas Ya Golkar. Masih tetap Golkar. Ya kalau pemilih saya sih terjaga. Saya kan pemilih saya itu adalah kaum tradisionalis pedesaan. Ya kan? Jargonnya Mas tuh bawa seni budaya ya, dan pokoknya penonton Asep Sunanar, Abah almarhum gitu loh. Itu pemilih saya, Jaipongan, ya kayak pedesaan lah. Dan itu menang di segmen-segmen itu suaranya bagus. Makanya kok semudah itu pindah ya? Iya, cepet karena orang kota. Orang kota itu kan mudah mencintai dan mudah melupakan. Makanya cari orang desa aja. Aduh, udahlah cari orang desa. Udah paling bener ya Mas Deddy ya. Iya, tinggal di desa. Iya, di desa. Aduh. Ini pada semua pindah ke sini coba. Karena maunya ke Jakarta. Ya, cari duitnya lebih gampang. Oh. Mau cari duit apa cari bahagia? Loh, bahagia kan beda lagi. Gak apa-apa cari duit di kota, tinggalnya di desa kayak saya. Gak kapok, masih mau mencalonkan lagi? Atau mau? Saya gak ngomong dulu mencalonkan itu deh. Saya fokus aja hari ini menjadi anggota DPR. Kita lagi jadi panja undang-undang. Iya, tapi kan Mas Deddy tadi ngomong bahwa DPR nggak bisa seseksi kepala makanya daerah. Karena otak saya ini adalah otak pekerja, ya, otak praktis. Makanya saya tinggal di kampung itu. Seluruh ide saya di situ. Di kampung. Ya Bapak, Mas dapil berarti di dapil. Udah dapil. Beda dapil ya, tempat kelahiran saya dapilnya Purwakarta Kerawang Bekasi. Itu di tempat kelahiran saya di Subang. Gimana ngaturnya? Dapilnya sama nggak ada urusan. Setiap hari kan itu berbatasan. Setiap hari kan saya keliling ke Kerawang, Bekasi, Purwakarta udah biasa. Naik motor, malam-malam kondangan. Kan gak ada soal. Sampai Range Rovernya kebasahan. Tenggelam sampai sekarang. Range Rover gak sayang Mas kebasah gitu? Apa ya? Mas Anang juga apakah gak sayang sesuatu yang dicintai dilepaskan? Kan gak juga kan? Oh gitu ya? Iya kan jadi kalau sudah hidup itu totalitas. Kalau sudah hidupnya kita itu senang. Totalitas. Ya kalau sudah kita apa memang kita harus lakukan. Apa yang kita pegang ya kita lepasin ada soal. Wah ya. Kita harus menjalankan hidup dengan bingung saya kalau sampean kayak begini bisa kalah waktu itu sama Deddy Mizwar. Ya karena nyalonnya cuma wakil. Oh Masnya wakil waktu itu? Iya. Deddy Mizwar gubernurnya. Ya, itulah faktor. Itu juga salah satu faktor. Tapi nggak apa-apa, nggak boleh disesali. Kalau saya udah jadi gubernur kemarin, nggak diwawancara sekarang Mas Anang. Kan ada hikmah. Saya tuh tergelitik kenapa memang dari awalnya waktu pemerintah megang di eksekutif. Jargonnya adalah seni budaya dan local wisdom. Gitu ya. Oh iya, saya tuh termasuk itu jargon yang sangat luar biasa. Mau gitu. Ngebedain seni budaya sama lokal. Saya tuh nggak mau disebut lokal loh. Gitu. Kearifan lingkungan. Jadi bukan local wisdom. Saya nggak mau. Kearifan lingkungan. Local wisdom itu kan sebuah paradigma, cara berpikirnya orang lain untuk membuat stigma bahwa kearifan Sunda, kearifan Jawa itu lokal. Tujuannya untuk apa? Menekan dia agar tidak menginternasional. Oh gitu? Iya dong. Pandangannya Mas begitu? Iya. Kalau saya selalu menyebut kearifan lingkungan. Dalam setiap lingkungan pasti ada kearifan. Dalam setiap lingkungan pasti ada pemimpin yang arif. Yang arif di lingkungan tersebut. Dalam setiap lingkungan pasti ada produk unggulan. Nah gitu loh. Sehingga dikelola agar menginternasional. Oke. Apa yang kita makan yang disebut dengan makanan modern kan semuanya makanan lokal dong. Makanan lokal. Ya fried chicken asalnya makanan lokal. Bagaimana kontribusi pusat terhadap lokal tadi kearifan lokal? Nah, pemahamannya menjadi salah menurut saya, memandang kearifan sebagai ketertinggalan. Masa begitu enggak dong? Banyak yang begitu. Iya kan pandangan orang. Ya pandangan orang. Pandangan orang Jakarta banyak begitu. Saya bisa begini, kalau ngomongin orang Baduy kan dianggap tertinggal. Loh, kalau masyarakat sudah bisa hidup tanpa puskesmas, hidup tanpa obat kimia, bukankah itu masyarakat maju? Dibalik ya? Iya dong. Udah gak butuh apa-apa, tapi dia bisa tetap sehat, jaga aturan. Terus masyarakat yang tidak bikin koperasi, masyarakat yang tidak ada menteri ekonominya. Tapi makmur. Gak ada menteri pertaniannya, tapi panennya gak pernah gagal. Gak ada kepala bulognya, tapi padinya cukup untuk 100 tahun ke depan. Apa yang salah berarti? Berarti dia maju dong. Kita harus belajar dari mereka. Karena pemikiran kita, kalau kita ngomong kemajuan selalu barat. Kalau kita ngomong agama selalu Timur Tengah. Kan tidak mesti begitu. Tidak mesti begitu? Iya dong. Terus kenapa 75 tahun kita merdeka masih begitu? Kalau produk luar negeri
Karena pasti pemikiran kita itu yang harus dibenerin dari bangsa Indonesia adalah perubahan berpikir bangsanya. Harus dirubah dong, harus mulai yakin bahwa kita adalah bangsa yang unggul. Makanya kita punya Pancasila 45 butir. Iya. Kan itu unggul. Iya. Semuanya unggul. Tapi bagus. Kan, tapi apa implementasi Pancasilanya yang nggak sampai? Dalam undang-undang terimplementasi apa enggak? Kan enggak juga sebenarnya. Berarti yang salah setiap pemerintahan dong. Paradigma berpikir pemerintah harus segera dirubah. Kearifan harus segera dibangun. Kepercayaan diri, pendidikan harus segera dirubah. Ya, setiap ganti pemerintahan, ganti suasana, menterinya ganti, kebijakan ganti. Iya. Itu kan sudah bahasa yang sudah kita tahu semua. Termasuk pendidikan harus dirubah, harus mulai belajar tentang. Terus kalau berubah-berubah terus sampai kapan? Ya sampai kapan? Ya harus mau mulai. Gimana kalau kita nggak merubah? Saya contoh dalam pendidikan. Kenapa sih misalnya di era pandemi ini dianggap orang harus belajar daring? Ngapain juga? Ngapain juga? Kan nggak belajar daring emang ada efeknya? Kan nggak juga. Yang ada adalah pulsa yang dipakai sama kuota. Kan daring dan suasana ini kan supaya nggak tatap muka. Tapi kan bikin kericuan, Mas Anang. Yes. Contoh, anak-anak ini tidak ke sekolah karena dia harus daring. Yes. Karena di sekolah menghindari berkumpul. Yes. Mereka belajar berdaring berkumpul juga kok 30 orang. Tapi kan di rumah masing-masing. Lagi ngapain? Kumpul kan saya sering ketemu. 20 orang di pos. Lagi belajar daring, Pak. Tujuannya tidak boleh berkumpul. Mereka belajar sambil berkumpul. Pertanyaannya adalah. Oh, sambil berkumpul juga masalahnya. Sambil berkumpul kok di pos. Emang mereka di rumah masing-masing di kamar? Enggak kok. Habis itu mereka motor-motoran bareng. Salah sosialisasi dong. Bukan salah sosialisasi. Tradisi kita nggak bisa dirubah, Pak. Tradisi kita nggak bisa dirubah. Orang Indonesia itu senang berkumpul, susah. Berarti dampaknya sampai hari ini nih? Ya masih. Tanya deh. Coba ke kampung. Jadi makanya PPKM ini nggak berhasil? Itu karena kebiasaan. Terus kalau nggak berhasil terus gimana ini? Ya saya bilang dirubah mindsetnya. Gimana caranya keadaan kayak gini? Iya. Misalnya gini lah PPKM. Yang dijagain ini jangan jalan gede, Pak. Jalan kecilnya. Pas keluarnya nggak boleh keluar dia. Makanya dia pinter aja lewat jalan-jalan kecil. Iya, saya kan tahu. Jalan kecilnya nggak dia papain, gedenya doang. Berarti palsu dong. Ya itu yang harus saya dulu pernah ngasih saran. Saya kan dulu pernah nanganin. Ya di Purwakarta ya. Oke. Saya sebelum ada PPKM yang sekarang istilah, saya dulu bikin namanya PSBB komunal. PSBB komunal. Zaman PSBB. Okay. Nah, saya bilang waktu itu kan saya lihat orang jagain jalan besar. Betul. Saya bilang jalan besar di sini, orang ngumpul di sini. Jadi gimana Pak? Begini saya bilang caranya. Pertama identifikasi dulu siapa yang COVID, keluar dulu, ambil dari rumahnya, kita pindahin kemana. Nggak usah juga pindahin, kan kita ini punya sawah, punya kebun di mana-mana. Kan ada saung tuh rumah, pindahin situ saya bilang. Pindahin situ. Habis itu seluruh gang dijaga sama tentara. Berhasil Pak. Sekarang menghadapi pandemi ini kemarin yang jadi apanya ya? Satgas ketuanya kan Pak Airlangga ya? Termasuk kan? Ya dua yang sekarang Pak Luhut. Pak Luhut dulu. Tapi Pak Airlangga ikut menentukan kan? Juga, iya. Kan Golkar juga. Ini kan jenderal. Kalau gini deh. Kalau Jakarta itu jenderal Pak. Kalau menteri harus begitu ngomongnya. Kalau Menko ngomongnya harus begitu. Kan Menko nggak mungkin ngurusin RT. Yang harus menerjemahin kepala daerah. Oh, jadi harus Pak Kepala Daerah memahami maksud. Kalau pemerintah pusat kan sudah jelas. Judulnya kan PPKM. Berbasis lingkungan, kelurahan. Kan gitu loh. Kan itu harus segera diterjemahin oleh bupati wali kota. Secara teknis berani berpikir out of the box. Kemudian dibuatlah dalam lingkungan kecil. Kenapa nggak Komisi 2 ikut rapat gitu? Saya kan Komisi 4. Makanya kenapa nggak di Komisi 2 dulu pindah sementara? Mau pindah kan susah orang udah Komisi 4. Kan boleh. Untuk pada saat rapat kita mengusulkan untuk ikut dalam rapat ini sementara. Boleh kan di parlemen? Enggak lah. Boleh. Saya pernah waktu itu mau dikirim ke Komisi 3. Tapi kan kita kalau nggak ada penugasan nggak boleh Pak. Karena ada penugasan. Ngerti? Kenapa Mas nggak usul aja ke... Karena kan DPR-nya juga lagi itu. Nggak rapat-rapat. Kan bisa daring. Iya daring kan susah Pak antar ini. Nggak nyaman ya? Nggak itu harus ada yang pertemuan. Yang ini harus ada inisiatif dari kepala daerahnya Pak. Kepala daerahnya harus ngerti. Ya kan untuk kepala daerah untuk ngerti kan ya susah. Ada 500 sekarang berapa?
Dulu 514 kabupaten kota. Segitu, sekarang juga belum ada rubah kan. Kan ada tambahan-tambahan pemekaran daerah kan. Komisi 2 yang paham. Ya makanya. Ya, jadi itu harusnya di ganggangnya itu. Maka saya dulu bikin tuh namanya pos Balai Panggeing di tiap RT, di tiap RW. Di tiap RW di Balai Panggeing itu ada logistik, gitu loh. Jadi banyak kan orang yang ngerti teknis. Harusnya calon menteri. Udahlah. Udah jadi gini aja. Loh jangan, pemikirannya bahaya ini. Bagus. Ini kan bener ya? Buktinya kan bener gak? Iya, dia sering di pinggir-pinggir nih nakal nih. Nakal. Ini tutup nih. Nakal. Di sini penuh nih. Iya. Makanya sekarang Indonesia 40%. Pedagang di sini dirazia, pedagang di sana buka. Enggak, buka, tetap rame. Iya. Makanya enggak kelar-kelar. Iya. Kalau Mas Dedi ngelihat, ini sampai kapan kira-kira begini? Kalau seperti ini berat, menurut saya sih memang harusnya diperbanyak sampai Agustus. Ada dilema dong Presiden. Oke. Dilema antara tekanan publik yang ingin normal kembali dengan tekanan penyakit yang susah dikendalikan. Iya, tapi kalau dari pikiran Mas Dedi, ya itu jalan tengah Presiden tuh mengambil itu menurut saya. Kemudian kembali pada kesadaran kita. Nah, kesadaran kita ini harus diperkuat di mana? Di tingkat RT RW itu. Nah, bagaimana hari ini harus begitu? Iya, berarti Komisi 2 memperkuat RT RW itu, termasuk lurah-lurah, logistiknya harus ada di situ. Jadi bansos tuh ditaruh di situ. Iya, RT RW-nya harus punya logistik untuk mengendalikan publik lingkungannya. Kan RT RW duitnya nggak ada, Pak. Lah terus gimana dong? Ya makanya itulah disebut kepala daerah harus berperan. Lah kalau kepala daerah duitnya memang sedikit keadaan kayak gini? Bisa, Pak. Bisa gini, gimana? Mas Anang. Yes. Kan ada dana desa. Okay. Dana desa itu kan sekarang untuk penanganan COVID. Ya. Harus ada diskresi. Jadi kalau sekarang itu kan hanya untuk beli masker, beli ini, yang saya tahu itu kan. Diskresi nanti itu ada diskresi kepala desa untuk melakukan ini, boleh untuk ini berdasarkan kebutuhan di wilayahnya. Kan diskresi waktu itu sempat ada. Nggak bayangin boleh. Di desanya yang tidak ada COVID. Apakah harus terus-terusan uangnya buat COVID? Kan ada juga desa yang tidak ada COVID-nya. Kan bingung kepala desanya. Harus beli masker gitu tiap hari. Desanya gak ada COVID kok. Berarti kalau dibilang sementara ini peristiwa sampai seperti ini kenyataannya kepala daerahnya. Kepala daerah harus pintar, menteri desa harus bisa menerjemahkan ini. Menteri desa? Iya. Itu harus bisa. Nah, itu harus diskresi. Kenapa? Karena saya tinggal di desa, jadi ngerti. Berarti menteri desa tertinggal ini yang harus mengurai itu menurut pandangan sesuai dengan kebutuhan publik di setiap desa. Ya kalau di desanya tidak ada COVID, ya silahkan untuk anggaran pembangunan tetap. Okay. Karena apa? Karena pembangunan itu regulasinya bagian untuk mencegah COVID juga. Contoh begini. Kenapa sih? Apa sih yang menjadi faktor penyebab? Karena kan penyebarannya di Jakarta. Yep. Karena orang selalu ke Jakarta untuk cari duit. Kenapa sih tidak dibuat regulasi di desa, dibanyakin pekerjaan selama COVID di Jakarta? Ini proyek-proyek nggak ada, ganti jadi proyek-proyek kecil di desa, bikin jalan lingkungan, bikin irigasi. Ya kan duitnya nggak ada. Ada, Pak. Bukannya hari ini nggak ada duit pemerintah? Ada, duit bansos diturunin gede terus, sekarang turun lagi banyak. Ada, dan tidak semua juga harus bansos. Tidak harus bansos. Iya dong, di daerah misalnya. Pengusaha daerah. COVID-nya rendah nih di daerah ini. Ya. Kan tidak, dia lagi panen padi. Masa mau dikasih beras juga? Ini harus segera bisa harusnya didistribusikan. Kan uangnya misalnya begini, oke, hari ini tetap dapat dana bantuan sosial. Tapi dana bantuan sosialnya karena di sini tidak ada COVID, lagi panen segala macam, masyarakatnya diganti. Saya kasih Anda bantuan dalam bentuk uang nanti, tapi sungai bersihkan. Saya kasih bantuan tapi tanam pohon. Saya kasih bantuan tapi ini irigasi kita kerjakan bareng-bareng. Jadi jalan, ekonomi jalan, penanganan recovery tapi jalan. Berarti anggota DPR bisa kemana-mana sampean pikirannya. Karena ini jadi anggota DPR bekas memegang daerah, jadi mengerti. Ya makanya agar tetap berkarya saya jadi kepala kampung. Namanya Lembur Pakuan. Saya tetap berkarya di situ, senang itu. Ini reses dong sekarang? Hah? Reses sekarang? Reses. Jadi ke dapil atau ke pulang ke rumah? Ya kalau saya setiap hari kan ke dapil. Kan setiap hari dari rumah keliling. Ke Kerawang, oh, di rumahnya dapil juga sih ya. Iya, nggak ada soal. Waduh, sama bikin konten. Ya kalau bikin konten sih nggak sengaja dibikin, Mas. Nggak sengaja tapi 1,3 juta subscriber. Ini cita-citanya anggota DPR apa jadi YouTuber ini? Bukan, anggota DPR yang aktivitasnya disukai publik.
Jadilah anggota YouTube. DPR yang jadi YouTuber lah gitu sebetulnya. Ngeles aja, bingung aku. Kan politisi. Wah, iya. Politisi kan harus ngeles. Oh gitu ya. Penyanyi juga sering ngeles. Enggak. Juga sering ngeles. Apa? Loh, artis rata-rata kamu pacaran sama dia? Enggak, ngeles terus. Ya tapi unik Mas, sampai Kang Deddy ini bisa memiliki subscriber YouTube-nya 1,3 juta. Itu berapa tahun? Setahun doang. Kok bisa? Yang dulunya kan bekalnya 15.000 itu. Jadi gini. Asal muasalnya. Gini, saya itu kan tukang keliling kampung. Iya, pokoknya hampir 15 tahun saya keliling. Tapi ke waktu itu kan belum zaman medsos. Tahun berapa Mas? Sejak tahun 2003 saya keliling. Wow. Keliling terus. Saya hafal itu di Purwakarta gangnya di mana, si Jawa Barat desa mana saya tahu semua. Karena saya keliling naik motor, ini semua keliling. Dan saya bikin panggungan. Iya, ngamen. Lebih dekat kepada seni budaya sebetulnya. Jadi gini, ngumpulin orang. Kalau pejabat datang, orang nggak akan kumpul. Kenapa? Orang nggak suka ngapain? Loh, kok pejabat nggak suka gimana sih? Bukan, ke pejabat kan pasti pidatonya begitu, nggak rame. Bosenin. Jadi caranya pejabat kita tuh harusnya protokoler. Itu bosenin ya? Bosenin. Saya itu merubah tuh. Saya nggak pernah pakai baju yang kayak orang, baju dinas tuh nggak. Nggak mau. Jadi yang lebih dekat ke bebas aja. Pakai baju pangsi banyak kan waktu itu. Pakai sandal jepit. Nah saya itu kalau berkunjung ke desa itu nggak pernah. Kunjungan pakai tenda nggak? Jadi udah dulu tuh 2003 udah belusukan. Udah begitu. Udah belusukan. Udah jauh, saya udah jalan. Nah saya selalu keliling siang naik motor. Nanti kalau pengen kumpul sama warga, bersenda gurau sama warga, saya nggak mau siang. Karena siang mereka ke sawah, kasihan. Oh iya, benar. Malam. Mas datang. Malam. Nanti gelar tiker. Nah, gimana supaya orang menikmati? Saya suka bawa pelawak, si Ohang. Sampai nggak ngundang saya dulu. Mahal, Mas. Ngomong aja kagak mahal. Charlie nemenin Charlie. Charlie zaman itu kan lebih top dari saya. Band Charlie ST12 lebih mahal. Saya gak diundang. Murah. Kan bisa diutang Mas. Gak pakai manajemen bisa ngutang Mas. Gimana kalau belanja pemerintah kan gak mungkin Mas bayar artis. Kan harus direncanakan. Kalau pemerintah kan nyusun anggaran tahun depan dari sekarang udah disusun nih. Ya, belanja ini kan gitu. Ya. Kalau saya kan nggak bisa. Loh, Mas Kang Deddy ini pengusaha aslinya? Hah? Pengusaha? Petani. Iya, pengusaha petani lah. Iyalah, petani ngurus kambing kayak gitu sawah. Ada aja alasan. Kayak Rijal nih. Alasan toh ini. Enggak ngumpulin hasil desa. Iya, desa kamu ke desa nanti main nih musik malam. Pinuh orang kumpulin. Iya, bisnisnya sekarang Mas Deddy pertanian, peternakan, perikanan kayak gitulah. Yang hubungan dengan kebutuhan hari-hari. Masyarakat, ya. Jadi beras di saya banyak Mas. Nah, perlu berapa ton? Mainnya petani tapi main beras. Tapi bukan main beras nyaloin beras, bukan. Di gudang saya penuh dengan beras, padi sendiri. Digiling sendiri. Jual baru keluar kota. Keluar. Jangan-jangan punya pabrik beras. Penggilingan padi ada. Penggilingan padi jumlahnya berapa? 100, 200. Gitu loh. Banget ya. Gitu. Mas, ajarin dong aku kepingin bisnis Mas, bisnisnya terlalu banyak, Mas. Mas anak, aduh saya dengar juga pusing. Apa coba? Ya pusing dengarnya juga. Dari YouTube M, dari Facebook M, dari musik M, ciptaan lagunya masih ngalir. Ember. Belum. Cuman ya kayak orang kayak Mas Anang tuh ruginya nggak pernah ngitung duit. Kata siapa? Nggak pernah ngitung karena duitnya di kartu semua. Kalau saya di dompet dihitung, duitnya banyak di megangnya cash. Cash is the king sekarang itu, bukan megang kartu utang. Kalau cash kan enggak kan disimpan cashnya, ada cuma angkanya. Kalau Mas Anang kan cuma lihat angkanya, duitnya nggak pernah disimpan di kamar. Kalau saya makan juragan Udin, Mang Udin, duitnya ayah tadi bawa ta. Aduh. Jadi asli
Kang Deddy ini dari awal petani. Memang bermain di apa ya istilahnya bisnis pun di areal pertanian di areal dari awal. Gitu. Dari awal. Ya, tapi nggak ada kalimat bisnis lah kalau di saya. Ya, yang artinya jadi petani. Ya jadi duit syukur, nggak jadi duit ya pasti. Repot ngomong sama anggota DPR begini. Wakil ketua pula lagi. Bukan seniman. Iya. Seniman jalanan kalau saya. Karena selalu di jalan. Fraksi Komisi 4. Wakil ketua Komisi 4. Terus dulu, alat kelengkapannya lewat mana? Keliling belum ditanya. Apa itu? Itu keliling belum. Kelilingnya mana itu? Yang tadi keliling kampung, ya, seniman kumpul orang tuh ribuan. Betul, iya lupa terus kumpul orang ribuan. Terus selalu saya tunjuk, kamu ke depan. Oke. Nantilah ke depan. Setiap orang yang saya panggil itu pasti orang susah kok. Jadilah narasi itu. Oke. Dan saya selalu ngasih ciri khas itu, membantu mereka kasih uang, tapi beli kambing, itu ciri khas saya. Oh, begitu ya. Dibantu tapi beli sesuatu untuk kerja. Pas kambing. Bukan beli sesuatu. Beli sepeda motor. Nah, saya beli kambing. Nanti dicek tuh sama saya, dibeliin gak kambingnya. Itu. Makanya saya senang karena saya sejak kecil ngembala kambing. Jadi di otak saya itu cuma kambing aja. Ya kambing jumlahnya ratusan ribu ya. Iya. Sedikit. Dan sedikit. Kambing itu adalah sarana untuk meningkatkan vitalitas Mas Anang. Karena kambing muda sate. Bahaya. Mau jawab apa lagi? Saya tanya lagi sekarang. Alat kelengkapan DPR ikut apa? Golkar. Bukan, kelengkapannya kan komisi aja. Nggak mungkin, pasti kan atau di Balek atau di BKSP di Banggar. Komisi nggak jadi lagi di. Kalau sudah wakil komisi nggak ikut ke ini. Nggak ikut kemana-mana. Nggak ikut. Tetap aja di situ. Jadi kalau nanti 2024 masih mau nyalon lagi. Ya DPR lagi lah. Sementara. Katanya kepinginnya ke eksekutif. Kan DPR dulu pemilihannya. Kan Februari pemilihan legislatif dulu, eksekutif November. Oh ya eksekutif November. Ya. Iya DPR dulu. Mas Anang juga DPR lagi kan? Insya Allah. Oh iya sudah. Kalau ketemu Kang Deddy bareng, udah. Tapi beda komisi jangan satu. Jangan. Sayanya jadi ada saingan. Kang Deddy nih kacau. Aduh. Tapi masih untuk sahwatnya memimpin daerah masih kepingin. Bukan sahwat Mas Anang ya? Oh bukan. Bukan. Apa dong? Kalau pengabdian. Bukan juga. Apa dong? Hobi. Hobinya mimpin rakyat, berbuat rakyat. Ya, makanya gini Mas Anang, kan saya mah kalau DPR kan hanya ide lah, gitu gagasan kan, ngomong, kritik DPR kerjaannya gitu kan. Betul. Makanya saya itu kan nggak bisa itu aja, makanya ngurus kampung gitu loh. Tetap ngurus kampungnya langsung. Gitu. Setiap hari ngurus sampah, kebersihan, bikin pelatihan membuat pupuk organik, ya seneng lah. Berarti sibuknya di daerah dong, tidak di DPR. Iya. Di DPR tetap sibuk. DPR sibuk dong, mimpin rapat pulang lagi kan. Mimpin rapat pulang. Saya mau sibuk sama siapa lagi? Ya kali-kali. Gak ada. Segitu aja. Udah di Jakarta kan beda sama yang di desa ya. Kali-kali. Seneng di DPR ya Mas? Ya enak. Enak ya? Enak Mas. Kerjaannya ringan. Loh, kok bisa ringan? Kan berat harusnya. Beratnya apa Mas? Kan ngawasin pemerintah. Ya yang ngawasin kan lebih enak daripada yang kerja Mas. Kan cuma ngawasin. Ya benar juga. Pengamat Mas. Pengamat musik coba. Kerjanya cuma ngomentarin pemusikan. Kayak yang susah yang pemusiknya. Udah bikin lagu. Gak dibayar honornya lagi kan. Aduh. Bikin konten YouTube. Kenapa waktu itu terus tahu-tahu aku mau bikin konten YouTube? Kesengaja atau? Itu dipaksa sama si Jay. Jay siapa? Jay itu teman saya yang suka waktu saya wakil bupati, jadi bupati. Dia tukang kamera tuh. Kamerin baru saya, diidein. Kan? Kata dia bikin YouTube katanya. Ya udah bikin aja, aku nggak ngerti YouTube teh apa. Oke. Kata dia tuh YouTube itu ya ini Pak nanti bisa dilihat. Kan saya nggak punya HP-nya jadul. Ya, mungkin lah waktu pengusaha itu di desa. Senangnya waktu itu saya pakai HP jadul yang cuma bisa SMS aja. Oh, bupati loh. Kalau itu asli. Jadi orang sudah tahu BBM saya mah nggak ngerti. Saya WA aja itu baru ngerti 2 tahun. Ini pemimpin daerah, wakil ketua DPR kayak begini nih. Kan staf yang ngerjain. Staf yang ngerjain. Berapa staf sekarang di DPR? Staf DPR 7. 7 ya. 7. Nah itu dibikinin. Udah bikinin terus, aja nggak apa-apa, nggak ngerti.
Nah, setahun menjelang bulan puasa tahun yang lalu, dia ngomong, "Pak, udah deh katanya Bapak bikin konten yang benar. Jangan kayak semparampangan begini." Maksudnya gimana? Dikasih waktu, Pak. Berapa menit? 20. Terus nanti manfaatnya buat apa? Dimasukin YouTube. YouTube itu apa? Ya itu yang saya sampaikan. Terus biar subscribe-nya naik, kata dia sabrek kan. Oh, subscribe-nya biar naik. Ya saya bilang subscribe-nya teh apa? Sabrek teh follower, Pak. Kalau di Facebook Bapak. Oh iya, sok mau atuh aku. Oke. Nah, saya bikin ya sekarang, bikin. Pak, naik nih katanya Bapak bikin. Naik 2.000. Apa subscribe-nya? Terus kalau naik 2.000 nanti dapat viewer. Viewer teh apa? Pokoknya Bapak susah ngejelasin, piduiten nyerah Pak. Gitu. Nah itu baru saya mau tuh telinga saya ayaan gitu. Ini ada duitnya mau nih ya. Mata duitan juga sampean. Ya kan harus ngeberi terus saya. Nah habis itu naik Pak 2.000 bulan puasa tuh kan. Setelah selesai puasa tuh, Kak Pak jadi 50.000 nih, jadi 15.000. Terus gimana? Udah sehari 2 kali bikin aja. Ya udah bikin terus aja sampai sekarang sehari 2 kali. Sehari 2 kali menceritakan perjalanan di parlemen. Kita berangkat ke DPR ketemu sama orang. Kalau itu dibikin kerja dibikin jadi YouTube. Nggak ada yang nanyain, kenapa sih Mas kok genit banget pakai bikin YouTube apa semua? Nggak ada yang nanya. Enggak. Tapi sekarang mah semua orang jadi YouTuber pada ngikutin ini mah. Iya ya. Iya. Jadi Mas sekarang paling tinggi dong di anggota DPR 1,3 juta paling tinggi loh. Ya tinggilah lumayan lah. Bukan lumayan itu sebagai itu gede. Gede 1,3. Saya. Lu gede. 1,39 berapa lah? Iya gede. 4 gede. Mungkin besok. Gede. Itu kan bagus buat campaign. Dan tidak ada giveaway-an saya mah ada teboga. Gak ada. Jadi Mas Kang Dedi ini benar-benar memanfaatkan teknologi dengan baik. Ya, karena itu sudah menjadi karakter publik hari ini. Di mana media sosial dan YouTube itu adalah masa depan politik Indonesia. YouTube adalah masa depan politik Indonesia. Siapa yang menguasai YouTube dia akan menguasai politik Indonesia. Pernah dibully-bully? Dibully di YouTube mah enggak. Kalau di Facebook mah dulu tukang. Saya mah dibully. Waktu saya kontroversi waktu jadi bupati. Apa kontroversinya? Ya karena dianggap Sunda Wiwitan. Kayak gitulah. Terus kemudian jadi gini, lawan politik meminis politiknya dengan isu agama. Saya dianggap kelompok budaya yang bertentangan dengan agama, itulah begitulah. Tapi nggak menyerah ya di Facebook tetap. Loh, saya mau mobil saya dilemparin pakai batu, pecah-pecah kaca malam-malam. Lo anak istri nggak apa-apa itu? Di rumah, itu kan saya lagi di jalan. Tapi ngelihat bapaknya dibully anak nggak nanya? Anak saya pernah yang waktu itu SD, dia masih maula ya, sekarang udah kuliah di Unpad udah selesai. Dia SD kelas 5. Itu bawa, sedih juga sih. Jadi bawa stiker, dia dari sekolah sambil nangis. Ya ini ada stiker katanya. Apa? Itu kan dicari Dajjal Sunda untuk dieksekusi. Aduh, kenapa sampai begitu? Ya karena kebencian yang luar biasa. Karena saya waktu itu perjuangan saya bahwa Sunda itu adalah sebuah nilai yang memiliki nilai peradaban tinggi. Itu menjadi sistem yang saya ajarkan kemana-mana. Ini loh pembangunan itu, ini paradigmanya. Gitu loh. Itu ada satu kelompok politik yang kalah, kemudian memanage itu menjadi kekuatan yang untuk terus. Saya di demo jadi saya tuh bupati itu penuh dengan kepedihan dan tangisan. Bupati penuh dengan karena saya selama jadi bupati jarang dipuji tapi dibully setiap hari. Tapi kan waktu itu yang dibangun Kang. Tapi tetap apapun yang salah yang dibikin jelek semua. Apa yang dilakukan musyrik. Semuanya begitu. Semuanya. Itu. Saya di demo tiap hari. Hari Minggu pun saya di demo di depan rumah. Aduh. Saya tuh di demo pernah setahun, itu nggak pernah berhenti. Setiap hari saya nerima ada demo. Wow. Tapi saya nggak pernah menyerah, terus saja. Tapi akhirnya kan ujungnya orang melihat. Wow. Oh inilah, itu jadi yang saya Mulyadi. maksud. Sampai jadi hari ini bikin viral. Itu harus dari mulai ide, ideologi, kemudian visi, strategi, terwujud. Tapi menurut saya pemimpin ya harus berawal dari bulian. Nanti di akhirnya dia akan mendapat pujian. Daripada pujian dulu, tahu-tahu akhirnya bulian. Jadi Kang Dedi ini luar biasa perjalanan karir politiknya. Terus target di DPR terus apa ini? Ya DPR saya ingin kalau sekarang sih inginlah Komisi 4 terutama menyuarakan pembelaan terhadap petani.
kita menyuarakan agar hutan itu tetap lestari, lingkungan tetap terawat. Ini yang dan teman-teman di Komisi 4 itu sangat idealis. Sangat idealis. Rata-rata idealis saya lihat. Kalau bicara tentang lingkungan mereka kuat. Sembari menyiapkan untuk 2024. Ya 2024 ya nyalon lagi kan. Nyalon lagi. Tapi ujungnya gubernur lagi. Ya gimana takdir aja lah. Kalau gubernur atau bupati? Bupati kan udah 2 periode gak bisa. Gak bisa lagi? Gak bisa dong. Gubernur bisa? Ya gubernur mungkin. Kan bukannya Enan punya daerah. Daerah kan yang punya daerah kan bupati bukan gubernur. Tapi kan udah 2 periode gak bisa. Gak bisa lagi? Gak apa-apa juga gubernur gitu ya? Ya gimana nanti aja lah. Sekarang mah kan lagi ngobrol Mas Anang urusan YouTube. Repot ngomong sama politisi. Sama juga repotnya ngomong dengan seniman sama. Politisi dengan seniman tuh kan beda tipis. Apa beda tipisnya di mana? Ya, beda tipis aja, beda statusnya aja, tapi karakternya sama. Kok bisa? Rata-rata tidak punya kesetiaan. Oh, saya setia loh sama kan beda seniman yang disakiti, bukan seniman yang menyakiti. Tapi kalau tidak ada rasa sakit tidak akan seperti hari ini, Mas Anang. Oke, benar. Kepedihan adalah pintu menuju keberhasilan. Waduh. Tapi saya bener Mas, saya selama dibully ya istilah sekarang jadi bupati itu saya nulis lagu loh Mas. Sampai 75 lagu. Jadi saya tuh kalau sedih diserang orang, udah ke sana diludahin ke sini. Saya tuh diludahin loh Mas, enggak main-main. Saya bupati yang diludahin orang. Sampai begitu? Iya. Cuah gitu. Saya biasa Mas. Lagi jalan, tiba-tiba orang naik motor, cuah ke muka. Masa? Iya. Tapi itu kan berdampak gak bagus sebetulnya. Ya, kalau pemimpin saya begitu kan. Ngapa-ngapain. Saya ada. Tapi Mas terima? Terima. Saya dilaporin polisi berapa kali, diperiksa berapa kali. Ini laporannya pasti penistaan agama isunya. Saya selalu isu itu. Isunya penistaan agama. Karena nulis saya jadi penistaan agama. Kan saya senang nulis. Saya nulis. Akhirnya itu tiap malam tuh kalau bulan terang saya keluar rumah nulis sambil nangis. Saya nulis dalam bahasa Sunda ada yang bahasa Indonesia. Kemudian oleh Iman Ule itu di aransemen ya. Jadilah sampai saya bikin grup musik untuk keliling. Punya grup musik? Punya MK9 namanya. Kapan diundang saya? Kapan Mas Anang mau ke tempat saya? Ya kalau saya nggak diundang. Ya diundang. Saya mengundang Purnama bulan Agustus. Kapan? Agustus nanti ini ada. Janji, Purnama. Guys. Janji ya. Janji bahwa The Hermansyah akan diundang asli kalau oleh ini. Mas Deddy Coba Mulyadi. Lihat aja tinggal Purnama di bulan Agustus hari apa, dan saya selalu ngambil hari Jumat malam Sabtu karena malam libur. Oke, saya diundang ke sana. Undang, nanti saya WA. Tapi tidurnya di desa ya, saya suka di desa. Di kampung pokoknya tempat pagelaran saya itu pinggirnya sawah. Jadi satu rumah itu kita pakai ya? Iya. Ada. Nah, saya bisa bikin konten. Bikin boleh. Wah. Jadi ini luar biasa ketemu Mas Deddy. Aduh, saya kedatangan rumah saya Mas Anang. Aduh, idola saya sejak dulu. Lebay. Kalau itu saya serius. Lebay. Kalau itu enggak lebay, serius. Kalau itu serius. Jadi Mas Deddy ini pengalaman politiknya yang luar biasa. Dia 1 tahun waktu jadi bupati, 1 tahunnya hidupnya hanya dibully. Tapi Mas, penderitaan itu kalau dikelola menjadi karya Mas. Ya seniman juga ya. Iya, makin kita menderita itu makin jadi karya itu. Oke. Bahkan kalau seniman itu kan kalau dikasih terlalu tenang nanti lupa sama Tuhan. Ya. Kalau kata Sujiwo Tejo kan kadang Tuhan ingin dekat denganmu dengan cara mematahkan hatimu. Cara katanya begitu. Wow. Ini gak terasa udah 1 jam dengan Mas Deddy Mulyadi. Aku terus terang banyak masukan luar biasa. Dia lengkap dalam perjalanan politik. Jadi pernah jadi kepala daerah, sukses 2 periode bupati. Akhirnya mencalonkan gubernur tapi masih belum takdirnya. Ya. Masuk ke parlemen, sekarang wakil komisi, ketua komisi 4 yang ngurusin bidang pertanian, lingkungan hidup, peternakan dan kelautan. Memang itulah. Tapi saya tetap masih aneh buat saya karena pikiran-pikiran beliau di seni dan budaya itu cukup luar biasa, banyak terobosan yang harusnya bisa dilakukan, harusnya dia bisa ke komisi 10. Harusnya karena akan jadi bisa memberikan masukan tentang ekonomi kreatif, pariwisata dan seterusnya. Jadi itu
harusnya sejalan dengan hal itu, tapi dia memilih di Komisi 4. Nggak tahu itu memang mau dia atau memang dia ditunjuk partai di situ, karena di Komisi 10 udah penuh kuotanya, saya nggak tahu. Karena dia kan anggota partai, artinya bahwa semuanya berjalan harus mulai perintah partai. Nah itu jadi unik sekali dengan Kang Deddy Mulyadi. Sekali lagi Kang, terima kasih. Sama-sama. Sudah mau datang ke sini, mudah-mudahan bermanfaat buat nanti di 2024 buat teman-teman yang ada di Jawa Barat. Seorang Deddy Mulyadi dengan segala pengalaman dan kemampuannya yang luar biasa di dalam dunia politik untuk membangun Indonesia lebih baik lagi. Terima kasih Kang Deddy. Mudah-mudahan nanti kita lanjut lagi. Ada hal yang menarik lagi akan kita undang lagi. Tolong teman-teman silakan komentar, berikan masukan tentang pertemuan kita berdua. Mudah-mudahan banyak yang bisa diambil positifnya. Sekali lagi terima kasih Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.